Halo, assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai 4 pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar sebagai tugas ke-8 dari mata kuliah Isu-isu Kontemporer Kebijakan Pendidikan Islam. Nah, ada 4 pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar itu sendiri. Yang pertama yaitu ujian sekolah berstandar nasional. Yang kedua dihapusnya UN atau ujian nasional. Yang ketiga yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disederhanakan. Dan yang keempat yaitu sistem zonasi. Yang pertama yaitu ujian sekolah berstandar nasional. Nah, arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN ini, kata Kemendikbud pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Nah, ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes, tertulis dan bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan yaitu tugas kelompok, karya tulis dan sebagainya. Nah, dengan itu guru dan sekolah itu lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Nah, anggaran USBN itu sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu dihapusnya UN atau ujian nasional. Nah, mengenai ujian nasional tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN yang terakhir kalinya. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dengan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Kemudian pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya seperti kelas 4, 8, dan 11, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Nah, hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Nah, arahan kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA atau TIMSS. Yang ketiga yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disederhanakan. Nah, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan pemangkasan beberapa komponen. Nah, dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Nah, 3 komponen inti RPP itu terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, penulisan RPP itu dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga guru itu memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Yang keempat yaitu sistem zonasi. Nah, dalam penerimaan peserta didik baru PPDB, Kemendikbud itu tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Nah, komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%. Untuk jalur afirmasi minimal 15% dan untuk jalur perpindahan itu maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa itu sampai 0 sampai 30% lainnya yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, untuk daerah yang berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.
Nah, Mendikbud itu berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan. Nah, pemerataan akses dan kualitas pendidikan itu perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. Demikian review materi pada video kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.